Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Febriana, NIM 141170057 dari kelompok KKN T7288F. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan branding dan pemasaran produk dengan memanfaatkan online shop dan juga penguatan ekonomi dengan budidaya. Nah, yang sebelumnya, jadi dapat dilihat pada saat ini adanya pandemi COVID-19 itu membuat ekonomi bangsa kita mengalami penurunan. Pada tingkat rumah tangga, mayoritas masyarakat itu merasakan dampak ekonomi secara langsung. Dampak adanya COVID-19 juga sama dirasakan oleh pelaku bisnis atau usaha yang tidak bisa berjualan karena adanya lockdown. Nah, dengan begitu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pelatihan branding dan pemasaran produk dengan memanfaatkan online shop. Bagaimana keadaan ekonomi Indonesia saat pandemi COVID-19? Dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dunia sangat dahsyat. Pada triwulan pertama 2020 ini pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif. Berdasarkan pertumbuhan year on year, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Nah, penyebaran virus corona berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dan berdampak pada perekonomian dunia dari perdagangan, investasi, dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan karena berbagai faktor seperti penurunan kinerja ekspor impor, konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh tinggi, investasi yang tumbuh melambat. Nah, di sini ini adalah grafik pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan pertama 2020. Menurut year on year itu berada di titik 2,97. Kemudian dampak perekonomian Indonesia. Nah, di sini dampak perekonomian Indonesia pada saat pandemi COVID-19 yang pertama adalah penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, penurunan kinerja ekspor dan impor, penurunan kinerja dalam penerbangan, pemberhentian sektor pariwisata, kenaikan harga bahan pangan, dan kenaikan harga bahan batubara. Bagaimana mempertahankan ekonomi bagi pelaku usaha? Nah, dampak adanya pandemi COVID-19 ini juga dirasakan oleh para pelaku usaha. Nah, di situ kita mempunyai solusi bagi para pelaku usaha untuk bisa mempertahankan roda perekonomian mereka, yaitu dengan menjalankan dagangan daring atau online dengan menggunakan online shop seperti ada Facebook, Instagram, WhatsApp, atau bisa ke Lazada kayak gitu dan lain sebagainya. Lalu apa yang perlu dipelajari dalam menggunakan online shop? Nah, di sini yang pertama adalah branding produk. Apa sih branding produk? Nah, branding produk merupakan usaha pemberian identitas pada sebuah produk yang mampu mempengaruhi konsumen untuk memilih produk tersebut dibandingkan produk pesaing lainnya. Kemudian, bagaimana cara melakukan branding yang baik? Apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kekuatan brand suatu produk atau perusahaan? Nah, jadi cara branding yang baik. Nah, branding sendiri itu adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan bisnis dalam membangun dan memperkenalkan brand dari sebuah produk supaya dapat dikenal masyarakat sehingga membentuk persepsi atas produk yang diluncurkannya. Semakin banyak promosi dengan periklanan dan pemasaran, orang akan lebih mengenal suatu brand. Dalam pemilihan brand memiliki beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dikenal, jadi mengenal suatu brand terlebih dahulu, kemudian memahami artinya. Setelah dikenal dan tahu tentang brand tersebut, maka seseorang akan menyukai dan loyalitas kepada suatu brand tersebut. Nah, memiliki produk yang baik dan berkualitas saja tidaklah cukup untuk membangun suatu brand. Kenapa? Nah, karena produk juga harus memiliki brand atau merek yang mudah diingat oleh konsumen. Yang pertama adalah definisi brand. Nah, tahap pertama, Anda harus konsisten melakukan review serta menganalisis produk Anda dengan market pasar yang tepat. Anda bisa melakukan riset terhadap target audiens dan kompetitor. Kemudian yang kedua adalah membuat brand image. Brand image ini mewakili karakter dari pribadi atau personal individu. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan tren brand dalam berbagai media. Yang pertama dalam membuat brand image ini ada identifikasi pelanggan yang diinginkan.
Nah, langkah pertama, identifikasi target pelanggan bisa berdasarkan umur, lokasi, geografi, dan budaya sesuai dengan kebutuhan pemasaran. Penting untuk menentukan target pelanggan secara spesifik sehingga bisa menyediakan langsung kebutuhan dan menjawab segala permasalahan pelanggan. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan bisnis. Nah, jika tujuan bisnis untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, dapat memiliki strategi dengan menggait pasar terlebih dahulu sebagai investasi. Kemudian yang ketiga adalah tentukan brand personal. Nah, hal ini itu bertujuan menargetkan pasar dan membuat penjualan yang lebih baik untuk mengembangkan produk atau membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Mengembangkan terus brand. Untuk mengembangkan terus brand, di sini kita menggunakan beberapa media. Yang pertama adalah media internet, brosur, poster, dan televisi. Cara meningkatkan kekuatan brand atau merek suatu produk atau perusahaan. Yang pertama adalah sebuah brand yang bernilai baik akan memperhatikan keamanan dan kenyamanan serta memastikan semua proses bisnis dijalankan atas konsep safety and security. Kemudian menjunjung best bisnis dalam praktek industrinya serta menciptakan kontribusi yang bernilai. Kemudian menciptakan keadilan yang merata terhadap para karyawan. Di mata konsumen, nilai brand juga tergantung dari kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar atau environment friendly. Kemudian customer service respect khususnya yang terkait dengan keluhan pelanggan. Sebuah brand harus memiliki peran dan dedikasi dalam memelihara etika berbisnis yang baik. Nah, yang selanjutnya itu ada pemasaran produk dengan online shop. Tren minat belanja online produk non kesehatan selama musim pandemi COVID-19 di Indonesia sendiri itu bermacam-macam. Nah, pada tingkatan paling tinggi itu ada di penjualan webcam yaitu 1.572%, disusul dengan sepeda 1.036% dan aloe vera 414%, kertas folio 377%, Indomie goreng 159%, Nintendo 156% dan anggur merah yaitu 78%. Strategi pemasaran bisnis online. Nah, yang pertama adalah menentukan target pasar, yaitu menentukan target dari produk atau jasa kita. Yang kedua, membangun website, yaitu dengan membangun website ini, pelanggan itu tidak hanya mengenal toko kita secara langsung, tapi juga melalui online. Nah, kemudian yang ketiga, membuat rencana pemasaran. Untuk membuat rencana tersebut, kita dapat meminta bantuan kepada marketing yang handal. Kemudian yang keempat, gunakan jasa digital marketing. Nah, untuk masalah pemasaran online, kita bisa menggunakan jasa digital marketing ini. Dengan mereka, pengiklanan akan semakin lebih optimal lagi. Yang selanjutnya adalah manfaat pemasaran online. Nah, di sini ada 3 manfaat pemasaran online. Yang pertama adalah kemudahan pelanggan dapat memesan produk 24 jam. Kemudian informasi pelanggan memperoleh informasi tentang perusahaan, produk, dan pesaing tanpa meninggalkan kantor atau rumah mereka. Yang ketiga, keuntungan yang lebih sedikit, pelanggan tidak perlu menghadapi atau melayani rujukan. Nah, keuntungan berjualan dengan online. Di sini ada 5. Yang pertama adalah cakupan wilayah sangat luas. Jadi pada saat ini kan rakyat Indonesia itu banyak yang menggunakan media sosial. Nah, jadi untuk cakupan online shop itu memang sangat luas. Kemudian yang kedua hemat biaya. Kemudian ada tidak perlu sewa tempat, kemudian bisa diurus sendiri dan waktunya sangat fleksibel. Sarana media berjualan online. Yang pertama adalah online shop. Nah, mengacu pada berbagai toko yang ada pada platform online, yaitu ada Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lainnya. Kemudian ada marketplace yang merupakan sebuah website yang menghubungkan seorang penjual dengan pembeli melalui internet, yaitu ada Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lainnya. Nah, setelah saya menjelaskan tentang branding dan pemasaran produk dengan memanfaatkan online shop, dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penguatan ekonomi dengan budidaya ikan dalam ember atau budidaya. Jadi, upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk membangun masyarakat melalui pengembangan kemampuan manusia dan pengorganisasian masyarakat. Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah situasi di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses membangun sebagai upaya memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Nah, dengan adanya
pandemi COVID-19 dan menyebabkan lumpuhnya perekonomian, maka untuk itu kelompok KKN kami mempunyai program penguatan ekonomi dengan budidaya ikan dalam ember atau budidamber. Jadi sebelumnya apa sih budidamber itu? Jadi budidamber atau dikenal dengan budidaya ikan dalam ember merupakan teknik budidaya yang memadukan antara ikan dan sayuran. Teknik budidamber ini dapat dilakukan di mana saja, termasuk di pekarangan yang sempit sekalipun. Teknik budidamber ini menguntungkan sekali bahwa dengan modal yang sedikit kita dapat memproduksi hasil yang lumayan. Lalu mengapa solusi yang diterapkan membudidayakan ikan dalam ember? Solusi ini itu dilakukan dengan mengingat keterbatasan lahan untuk budidaya ikan dan mulai berkurangnya kualitas dan kuantitas air terutama di daerah perkotaan, sehingga budidaya menjadi salah satu pilihan yang bisa diterapkan untuk mengatasi solusi pangan masa depan masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Nah, selain mudah dilakukan, budidaya juga cukup menggunakan media yang kecil, portable, hemat air, dan tidak membutuhkan listrik. Selama menjalankan WFH, masyarakat bisa mengisi waktu luang dengan kegiatan budidaya. Kemudian tentu saja untuk memulainya kita itu harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Tentu saja alat dan bahan ini dapat dengan mudah kita temukan. Yang pertama ada ember 80 liter, yang kedua benih ikan lele, kemudian ada bibit kangkung, gelas plastik, arang, kawat, tang, dan solder. Lalu langkah-langkah pembuatan budidamber. Yang pertama adalah ambil gelas plastik sebagai tempat menaruh bibit kangkung sebanyak 10-15 buah, kemudian lubangi bagian bawah menggunakan solder. Kemudian potong kangkung, sisakan bagian bawah. Masukkan bagian bawah kangkung ke dalam gelas. Kemudian masukkan arang batok kelapa kira-kira 50-80% ukuran gelas. Kemudian potong kawat sepanjang 12 cm dan buat kait untuk pegangan gelas dalam ember. Kemudian isi ember dengan air sebanyak 60 liter, diamkan selama 1-2 hari. Kemudian masukkan ikan dengan bibit ikan lele ukuran 5-12 cm sebanyak 60-100 ekor. Setelah 4 jam, coba beri makan. Kemudian yang terakhir adalah setelah itu rantai gelas kangkung di pinggiran ember. Pemeliharaan budidaya. Nah, untuk pemeliharaannya di sini yang pertama adalah letakkan ember di tempat yang terkena matahari maksimal. Kemudian berikan pakan kepada ikan sesuai ukuran sekenyangnya, bisa 2-3 kali dengan waktu tetap. Tanaman kangkung akan terlihat tumbuh di hari ketiga. Jangan lupa perhatikan bila ada kutu di daun kangkung. Segera buang daun atau batang karena kangkung akan keriting dan mati. Berikan pakan sedikit demi sedikit. Penampakan air akan berubah menjadi warna hijau. Terus lalu diperhatikan dan amati nafsu makan ikan setiap harinya. Nah, waktu panen kangkung dan ikan, untuk waktu panennya itu yang pertama tanaman kangkung yang pertama adalah 14-21 hari sejak tanam. Saat panen sisakan kembali bagian bawah atau tunas kangkung untuk pertumbuhan kembali. Panen untuk yang kedua dan selanjutnya berjarak 10-14 hari sekali. Panen kangkung bisa bertahan 4 bulan bila kondisi optimal. Untuk waktu panen ikan lele, nah di sini dapat dilakukan dalam 2 bulan bila benih bagus dan makan baik. Perlu diketahui tingkat bertahan hidup ikan lele itu 40-100%. Nah, budidaya ini bisa menjadi ketahanan pangan untuk keluarga dalam waktu jangka panjang. Lele dan kangkung yang sudah siap dipanen itu dapat dikonsumsi sendiri atau bisa juga dijual. Kemudian keuntungan dari budidaya. Nah, di sini untuk keuntungannya ada 4. Yang pertama adalah tak butuh lahan yang luas, jadi cukup dengan satu ember besar bisa menampung 75-80 bibit ikan lele. Kemudian yang kedua adalah modal terjangkau. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat budidaya sangat mudah didapatkan dan harganya pun sangat terjangkau. Mungkin kira-kira kita hanya membutuhkan modal 200.000 untuk modal awal. Nah, kemudian yang ketiga pemeliharaan mudah. Nah, selain bahannya yang terjangkau, budidaya tergolong mudah dalam memeliharaannya. Yang terakhir adalah solusi ketahanan pangan masa depan. Nah, dengan kondisi pandemi saat ini, memanfaatkan ternak lele dan budidaya kangkung yang sudah siap panen untuk dijual atau dikonsumsi sendiri. Nah, jadi walaupun dalam
keadaan pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas menjadi terbatas, maka bagi para pelaku usaha dapat melakukan jual beli melalui online shop dengan biaya yang lebih murah, dapat dijangkau dan tidak terlalu ribet, maka kegiatan online shop dapat dilakukan dengan mudah. Dengan begitu, roda pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat pulih kembali. Nah, dengan adanya program penguatan ekonomi tadi, program Budi Gambir ini juga diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat karena dampak pandemi COVID-19, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Hasil dari budidaya atau Budi Gambir ini bisa dijual atau dikonsumsi sendiri. Penjualannya pun juga bisa dilakukan dengan cara online melalui Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Nah, program Budi Gambir ini adalah program kerja penguatan ekonomi kelompok kami. Sekian dari kelompok KKN 7288L, semoga bermanfaat. Terima kasih.